teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pelepasan hak atas tanah. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Nilus Sulkani. Saya Rahmani Diva Siswana. Aku Nisri, nama saya Pramono. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pelepasan hak atas tanah? Jadi, pelepasan hak atas tanah adalah proses di mana pemilik tanah itu menyerahkan haknya kepada negara untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Perlu dicatat juga nih teman-teman, kalau pelepasan hak atas tanah itu tidak dilakukan melalui jual beli, namun berdasarkan kesepakatan pemilik tanah. Oh iya, siapa aja sih pihak-pihak yang dapat melepas haknya? Yang pertama itu ada individu. Nah, yang kedua itu ada badan hukum. Dan yang ketiga ada lembaga usaha yang mempunyai atau memiliki hak atas tanah. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau pelepasan hak atas tanah ini tidak memiliki pasal yang menjelaskan secara gamblang di dalam UU PA. Namun, masih ada beberapa pasal yang relevan. Contohnya, pasal 27 UU PA. Pasal ini mengatur tentang hapusnya hak milik. Salah satu penyebab hapusnya hak milik adalah karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Jadi, pelepasan hak milik termasuk dalam kategori penyerahan sukarela ini. Yang kedua ada pasal 18 UU PA. Pasal ini mengatur tentang pencabutan hak. Meskipun berkaitan dengan pencabutan, pasal ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hak atas tanah berakhir. Yang terakhir ada pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UU PA. Pasal-pasal ini mengatur mengenai keadaan-keadaan tertentu yang dapat menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Selanjutnya ada beberapa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengalihan hak atas tanah nih teman-teman. Yang pertama ada ganti rugi yang wajar. Di sini pemilik tanah berhak menerima ganti rugi yang adil dan layak. Diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di dalam pasal 9 ayat 2. Lalu yang kedua, ada musyawarah dan konsultasi. Proses pelepasan hak ini harus diikuti dengan proses musyawarah dan konsultasi untuk mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak. Masih diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 di pasal 1 angka 8. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, ada prosedur hukum yang jelas. Di sini pengalihan hak atas tanah harus mengikuti prosedur hukum yang sudah ditetapkan, teman-teman.